cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Juni 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi dan diskusi Juni 2023? Yaitu isinya adalah grup saham, ya. Di situ kita ada diskusi dan stock pick saham harian, yaitu berupa saham gorengan untuk one day trading, dan ada saham swing untuk, ya, bagi teman-teman yang nggak suka saham gorengan, kita ada menu swingnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu rekomendasi di bulan Mei yang udah jalan saat ini. Bentuknya adalah seperti ini. Nanti ada trading plan seperti ini kita buat. Ini adalah yang menu gorengan, dan untuk menu swingnya kita juga ada plannya juga seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung, langsung japri saya aja, kontak ada deskripsi atau lihat video di atas. Kita lanjut ke video berikut. Nah, nomor 27 teman-teman. Nah, ini nomor 27 adalah pernyataan hutang. Nah, hutang dari pihak ketiga, ini masih bisa baca sendiri, hutang pajak nih dalam rupiah ya guys ya. Terus di sini hutang bank. Hutang banknya sih kalau kita lihat masih jauh ya di bawah ekuitas, jadi masih aman-aman aja untuk hutang banknya teman-teman. Nah, ini liabilitas jangka pendek itu totalnya adalah 15 miliar, jadi masih aman. Yang agak gedenya liabilitas jangka panjang. Jadi kalau liabilitas jangka panjang itu masih bisa istilahnya di otak-atik lah, di nego-nego gitu masih bisa biasanya. Nah, kalau yang bahaya itu, kalau yang liabilitas jangka pendek itu lebih gede daripada jangka panjang dan lebih gede daripada ekuitas. Nah, itu bahaya. Biasanya bisa PKPU kalau nggak mampu bayarnya, apalagi utang bank, itu bisa digugat PKPU suspend. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau ini sih rasio hutangnya kalau menurut saya masih sehat dan aman, guys. Oke, lanjut. Nah, kita lihat utang aset. Nah, ini guys, laporan keuangannya di sini, guys. Nah, kita lihat dari total aset, teman-teman. Tak zoom lagi bisa nggak? Oh, bisa, guys. Nah, di sini total asetnya kalau kita lihat, guys, ini dari tahun 2019 itu nggak gerak loh. Situ-situ aja, nih, klok gitu kan. Kayak udah nggak bertumbuh gitu dari tahun 2019. Kayak udah nggak bertumbuh ya. Udah stuck lah seperti itu. Kalau perusahaan yang bertumbuh itu pasti asetnya naik, walaupun sedikit itu naik gitu. Kalau ini udah klek ya. Dari 150, 149, 162 naik udah jadi 154 gitu. Jadi udah sideways gitu maksudnya. Oke ya, kita lihat juga kalau kita lihat liabilitasnya ya. Atau liabilitas jangka pendek ini malah terus turun nih, malah bagus teman-teman. Hutang jangka pendeknya dia terus turun, total hutangnya dia juga cenderung turun. Jadi bagus lah ya kalau seperti ini, jadi aman dari suspend. Kalau kita lihat ekuitasnya dia masih naik pelan-pelan lah seperti itu guys. Oke ya, kita lihat dari laba rugi. Nah, ini yang mungkin teman-teman pertanyakan nih, Bang, itu usahanya rugi. Memang iya. Nah, kita lihat di sini guys ya. Dari laba rugi periode tahun berjalan dia rugi 1,9 miliar ya, triliun guys. 1,9 miliar dalam rupiah, berarti dia rugi hampir 2 miliar ruginya ya. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini kalau kita lihat dia itu untung terus ya, dari tahun 2019 tuh untung, tapi untungnya gojol-gajluk ya, naik turun. Terus pusatnya di kuartal 1 2023 dia langsung jeder rugi. Nah, kalau kita lihat dari penjualannya teman-teman. Nah, ini yang teman-teman bisa melihat prospek ke depan sebuah usaha itu dilihat dari penjualannya. Dari sales. Berarti kan kita bisa mengetahui berapa banyak produk ini diminati oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2019 turun terus ya guys ya. 2019 dia salesnya 1,124 M. Terus turun jadi 115 pas pandemi, naik lagi jadi 149, terus turun lagi. Tahun 2020-an nih, tahun 2023 ini setahun, guys. Nah, kita tahunin dulu ya, sebentar ya. Bentar ya, ini tak tahunin dulu. Misal dikali 4 lah seperti itu ya. Berarti 19 dikali 4. 76. Nah, 76 teman-teman. Berarti kalau kita bandingin di sini guys ya, dari tahun 2021 terus ke 2022 memang salesnya ini atau penjualannya terus turun teman-teman. Ini kan kita setahun kan gitu ya, turun terus.
Jadi salesnya turun terus. Artinya apa? Yang beli produknya semakin sedikit dari tahun ke tahun. Nah, kalau dia nggak bikin inovasi baru, hancur lah dia. Nah, makanya dia bikin opsi IPO. Nah, salah satu tujuan IPO apa? Yang pertama, nyari dana jelas. Yang kedua, bikin terkenal. Loh, IPO tuh bikin terkenal loh. Oh, ada IPO Maxi, produknya apa sih? Cassava Chips. Orang-orang jadi pada tahu, yang tadinya nggak tahu, oh itu tuh produknya, nyoba. Nah, itulah salah satu tujuan IPO, itu buat produknya lebih dikenal. Seperti itu, kalau perusahaan TBK itu produknya lebih dikenal. Nah, ini mungkin salah satu istilahnya apa ya, inovasi dia gitu ya, atau strategi gitu ya, untuk penjualan ke depannya gitu. Oke, kita lihat nomor berapa nih? 42. Lanjut. Tuh udah lama banget gue ngomong, guys. Berapa? 20 menit ngomong anjay. Oke ya, ini guys. Oh, ini. Nah, ini rencana istilahnya ke depannya. Ternyata pelet itu mau dihapus ke tahun 2025, guys. Udah nggak jual lagi si peletnya. Nah, chipnya tetap jualan dan ini diprediksi naik, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dia mau buka di Kendal ya. Oh, di Sentul. Ini peletnya mau tutup di sini, guys. Ini pabrik di Sentul tutup. Nah, ini buka di Kendal. Di Batang maybe ya, atau di kawasan industri baru di Jawa Tengah itu. Di sini dia mau pindah lah seperti itu. Jadi pabrik peletnya mau pindah ke sini, teman-teman. Nah, ini berarti mulai bagus di atas tahun 2025, teman-teman, diprediksikan. Ya, seperti itu. Di atas tahun 2025 ini diproyeksikan oleh perusahaan bahwa perusahaan ini akan semakin bertumbuh. Jadi mulai tahun 2025, guys. Nah, makanya kalau perusahaan pengembangan, papan pengembangan tuh boleh rugi, Bu. Tadi kan rugi tuh, boleh rugi. Asalkan 2 tahun ke depan itu diproyeksikan untung. Nah, makanya dia bilang tahun 2025 setelah pabrik Kendal jalan itu udah pasti untung gitu. Makanya BI nerima untuk IPO saham Maxi ini walaupun saat ini rugi. Betul, guys. Oke, terus kita lihat karyawan nomor 69. Kita lihat 69, teman-teman. Nah, ini jumlah karyawannya kalau kita lihat ya masih imbang-imbang aja ya. Malah turun dikit deh. Turun dikit. Ya enggak gerak lah. Jadi udah stuck sebenarnya seperti itu. Kita lihat dari salesnya juga udah stuck, malah cenderung turun. Dilihat dari karyawan juga udah stuck. Kalau perusahaan yang lagi naik itu biasanya nambah terus setiap tahun. Seperti itu, guys. Oke, terus nomor 86. Kita lihat nomor 86. Nah, ini adalah pabriknya, guys. Nah, ini yang mau ditutup, guys, di kawasan Sentul itu maybe ini ya yang mau ditutup ya. Pabrik chipnya apa? Pabrik snacknya ya. Nah, mau dipindah Kendal maybe seperti itu. Oke, guys, ini ternyata penjualan produk ini banyak ke luar negeri, teman-teman ya. Perusahaan ini saat ini berfokus pada pasar ekspor. Nah, di sini ada Amerika, Australia, Cina telah berhasil mengekspor ke Brunei, Kanada, Cina. Wah, berarti memang ini ditujukan ekspor, teman-teman. Ya, untuk si keripik singkongnya, cassava chipnya. Udah pernah nyoba belum? Saya pernah nyoba sih. Yang chip. Kalau cracker nggak pernah saya. Yang ini saya pernah nyoba nih, yang original. Rasanya gimana? Rasanya ya standar kayak gitu, keripik singkong. Oke. Oke, kita langsung lihat aja ke perbandingan nih, guys ya. Fundamentalnya ya. Nah, kita lihat di sini harganya 100 sampai 110. Untuk harga bukunya 11. Nah, berarti nanti PBV-nya udah 8 kali lebih mahal, guys. Nah, makanya si tadi PT KMP yang dia ngejual sahamnya sendiri pas IPO itu langsung untung 1000%. Iri, bikin PT sendiri. Oke, untuk PER-nya minus ya, karena memang dia rugi untuk saat ini. Ya, rugi hampir 2M. PER-nya minus segini. Untuk DER-nya ini yang aman, guys, masih di bawah 50%. Untuk ROE-nya minus karena profitnya minus. Jadi agak sulit dibaca, guys, kalau minus seperti ini. Oke ya, waktu itu kayaknya sih IPO Halo itu juga minus ya, kita lihat ya. Halo, kita lihat sini. Ini, guys, ini Halo-nya juga minus, guys. Ini minus Halo ya. Halo itu minus, Halo Nichen. Ini PER-nya, ini PBV-nya bahkan 17 kali. Ini mungkin teman-teman, Ana minus lah.
Lucu banget perusahaan IPO itu minus. Tapi memang peraturannya boleh minus, teman-teman. Asal 2 tahun ke depan itu positif. Seperti itu, yaitu syarat dari bursa itu boleh minus. Nah ini Halo juga minus. Nah kita lihat Halo. Udah kok yang Halo itu minusnya lebih banyak sih Halo. Plus PBV-nya jauh lebih gede gitu. Nah kalau kita lihat di sini masih di bawah cuan teman-teman. Wih rame ya. Arah guys hari pertama ini bahkan mungkin 3 kali ini cuan gede dan habis itu digas. No. Ini perusahaan minus ya. Perusahaan minus ya jangan istilahnya kalau kita IPO hunter ya. Mungkin kalau mau investasi mungkin mikir-mikir ya. Cuman kalau IPO hunter, kalau waran 1:1, papan pengembangan, harga 100 itu menarik teman-teman. Contohnya sih Halo aja, IPO di 100 ini cuan luber ini. Ini guys, ya kan? Tapi IPO hunter loh ya. Tapi ini lihat, bahkan sentuh 300. Tapi lewat beberapa hari sih guys, baru di bawah. Oke, mungkin itu aja sih. Untuk kesimpulannya gimana? Untuk kesimpulannya sih kemungkinan besar saya akan ikut teman-teman. Tapi saya lihat dulu nih, karena ini kan bareng-bareng nih. Bentar lagi juga muncul temennya nih mungkin. Nah kalau nanti kan IPO-nya bareng, nah nanti kan kita jadi lain ya pemikirannya. Kalau dia IPO sendiri, kemungkinan besar saya akan ambil. Cuman kalau dia nanti IPO-nya sama apa yang lebih menarik yang lain ya nanti saya nggak tahu. Nanti saya akan update nanti di pas pemesanan nanti teman-teman. Oke, mungkin saja Mas dari kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.